Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, ya. Ini mas, apa semua kamu bicara ya? Dulu atau kemarin-kemarin sering ditanya, kenapa yang kemarin yang sampaikan, apalagi Umi Kasung nanya juga, Om, kenapa kok nggak buat pakan sendiri? Kalau buat pakan kan inilah itulah ini semua. Ya, ini penjelasan panjang lebar saya akan saya jelaskan kenapa saya atau kru kita itu nggak buat pakan untuk lopet lomba. Pertama, itu pengen saya bareng kru itu pengen nyampaikan bahwa ingin mindset teman-teman itu jangan berpatokan sama pakan. Stabilan apapun di lapangan itu lopet, kestabilan cerewetnya apapun itu bukan yang utama, bukan masalah pakan. Pakan itu sebagai pendukung, yang utama adalah rawatan. Itu kenapa saya bilang rawat, yang utama adalah rawatan. Utama, kalau kita cuma mengandalkan pakan, mentalnya ketata enggak, karena yang utama itu burung apapun, lopet juga, itu yang utama adalah masalah mentalnya untuk lomba. Terus lopet itu burung koloni, gimana caranya biar dia nongol fighternya dulu, mentalnya bagus, nongol fighternya gimana. Terus nah itu kalau nggak kita rawat yang baik, cuma tergantung pakan, bisa nggak nongolin fighternya itu, karena dia burung koloni. Yang utama terus ke berikutnya untuk ngatur birahi. Kita kalau usaha ngasih makannya itu dulu, itu terus satu jenis makan produksi yang sudah jadi. Misal gini ya mas, nek kita makan terus umpamanya itu campuran, kita makan ayam, sayur bayam, terus tempe terus-terusan, bisa enggak? Itu over enggak? Efeknya baik enggak ke organnya kalau terus-terusan gitu? Kita makan bayam terus-terusan tanpa atur, sel darah merah kita akan lebih parah, over, bisa nekan sel darah putih. Terus kebanyakan ayam, kita lemaknya, kolesterolnya kan gitu. Nah, itu kenapa? Itu 3 faktor utama kenapa saya pengen kenapa kita dan kru itu nggak buat pakan. Kedua, itulah alasan utamanya. Ketiga alasan utama itu tadi. Terus bukannya, terus berikutnya masalah tunggu pemaisan. Kedua, kita pengen menyampaikan gimana ngerawat yang bener dari nol, cara baik naikin mentalnya dulu yang utama, terus ngatur birahinya gimana, kebutuhannya jemur gimana, semua. Kalau kita ngerawatnya baik, akan awet burung itu, kestabilannya. Nanti umpamanya masa mabung, kita balikinnya juga gampang, balikin ke kestabilannya lagi terus. Nah, itu yang berikutnya 3. Saya yang paling, saya bukan jelek-jelekan pakan teman-teman atau apapun atau siapapun yang produksi pakan jadi. Ini pesen saya, jangan janji-janji mulu.
Kalau ada janji-janji mulu itu pasti satu, pakannya kencang, ada kandungan sedikit doping. Itu yang menarik ya bukan istilahnya doping apa-apa, pakannya kencang. Itu efeknya apa? Efeknya satu, kalau makanannya terlalu kencang, campurannya terlalu kencang apa? Ya sudah banyak bukti. Bisa nggak stabilannya terjaga? Dua, habis mabung stabil lagi nggak? Cepetan ini lagi nggak? Kondisi lagi nggak? Ketiga, ketiganya itu masanya dia pokoknya pakai pakan itu kenceng atau apa itu enggak, dalam jangka tertentu suaranya tetap terjaga, stabilannya terjaga dalam waktu setahun lebih. Bisa enggak? Bisa melewati 6 bulan. Keempat, pakan-pakan yang saya lihat itu tanpa penambingan yang ahli, tanpa ganti ada produknya cuma satu, banyak produknya kan, ini pengacoran, ini buat konslet, ini macam. Kalau nggak ada produk yang lain, istilah yang buat yang lain, ini harusnya pembedaan, dibuat pembedaan, ini untuk masa balibu, ini untuk masa remaja, ini untuk masa, ini untuk ternak, ini untuk yang sudah dewasa di atas 2 tahun, itu kebutuhannya sudah lain-lain tuh. Pakan-pakan yang diproduksi itu, yang dibuat itu, yang cuma satu macam itu pas ya untuk balibu. Kalau untuk dewasa nggak bakalan, nanti efeknya lama-lama jatuh. Ya saya sebutkan tadi, suaranya efeknya nanti hilang, 3 bulan 4 bulan sudah hilang. Terus ketiga, mabung susah. Jadi kalau mabungnya bulunya cepet kusam terus kalau sudah mabung mau balikin kondisi susah, balikin suara susah, kestabilannya nggak lama. Itu salah satu efek. Bukan saya menjelekin teman-teman, tapi produksinya jangan satu macam. Kalau buat pakan jangan janji-janji, jangan janji-janji ini konslet, ini bisa bikin bisa jadi konslet, enggak. Karena kalau makanan cuma satu macam itu, campurannya itu dipakai terus, tiap umur itu kebutuhannya lain. Semakin tambah umur, kebutuhannya zat tertentu itu berkurang, ada yang tambah, ada yang berkurang gitu ya. Itu cukup banyak lebar. Yang utama saya ingin merubah mindset bahwa masalahnya satu, pengen produksi, tapi kan bisa enggak saya jaga, kita jaga itu kan gitu. Kasihan teman-teman kalau kita nggak bisa jaga kualitas. Terus kedua, untuk merubah mindset yang utama itu adalah perawatan yang baik dan benar, terus pakan itu sebagai pendukung, pakan yang baik disesuaikan dengan kebutuhan, dengan umur yang kita pelihara. Yang utama satu, kita perawatan utama, pengen gacor dulu, dibuat mentalnya bagus, fighternya nongol, itu patokan utamanya. Baru berikutnya kalau sudah mulai tinggi, kita atur birahinya. Kalau sudah mulai umur dewasa itu kita atur birahinya. Terus berikutnya, untuk ngatur birahi sudah saya sampaikan gimana untuk menjaga kondisi suara macam-macam, sudah saya sampaikan banyak di video-video sebelumnya. Itu aja penjelasan saya. Yang panjang lebar, kenapa kita nggak produksi pakan? Masih banyak yang tanya. Tuh marilah
kita ngasih pembelajaran yang baik, ngasih kan teman-teman kita yang kita tahu, yang apa adanya, nggak usah tutup-tutupin, nggak usah tambah-tambahin, lakukan, beritahu apa yang kita lakukan. Untuk menjadi korban